Hai, selamat jumpa kembali di channel ini. Dalam video ini kita membahas menghitung harga pokok penjualan. Sebelum masuk ke penghitungan HPP, kita bahas dulu pengertian dari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah keseluruhan biaya perolehan barang dagang hingga barang tersebut siap untuk dijual. Manfaat perhitungan harga pokok penjualan yang pertama, sebagai acuan menentukan harga jual. Nah, dengan mengetahui HPP, bisa diperkirakan dijual dengan harga berapa. Yang jelas, harga jualnya pasti di atas HPP. Yang kedua, mengetahui laba atau rugi pada periode berjalan. Nah, dengan mengetahui HPP, bisa diperkirakan atau diketahui laba yang diperoleh pada periode berjalan. Kemudian yang ketiga, mengetahui laba yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Lalu yang keempat, menilai efisiensi perusahaan. Penghitungan HPP dilakukan dengan menerapkan metode periodik, yaitu penghitungan yang dilakukan pada akhir periode. Artinya, HPP itu diketahui setelah dihitung nilai persediaan barang dagang akhir periode. Susunan penghitungan HPP secara sistematis ya, diawali dengan persediaan barang dagang awal, kemudian pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian ya, yang dua ini ya. Pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian ditempatkan di posisi di sini, lalu pengurangnya nih, retur pembelian dan potongan pembelian dijumlahkan untuk mengurangi jumlah yang di atas ini. Nah, jadi hasilnya setelah dikurangkan namanya adalah pembelian bersih. Hasil pengurangannya tadi. Jadi pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal, hasilnya adalah barang tersedia untuk dijual. Nah, hasilnya di sini. Lalu jumlah barang yang tersedia untuk dijual ini dikurangi dengan nilai persediaan barang dagang akhir periode. Nah, di sini dikurangi, hasilnya adalah harga pokok penjualan. Nah, itu tadi kalau secara sistematis. Nah, di sini jika menggunakan rumus menghitung HPP, di sini ya bertahap ya. Kita menghitung pembelian bersih dulu tahap pertama, karena kadang dalam soal itu yang ditanyakan bukan HPP-nya, tapi kadang ditanya pembelian bersihnya berapa atau barang yang tersedia untuk dijual berapa, seperti itu ya. Jadi di sini bertahap dibuat. Nah, sekarang kalau yang ditanya pembelian bersih tahap pertama, maka pembelian bersihnya diperoleh dari pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian, lalu pengurangnya retur pembelian dan potongan pembelian ditambahkan. Jadi pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi dengan retur pembelian tambah potongan pembelian, itu pembelian bersih. Nah, jika yang ditanyakan barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih dari hasil yang di atas tadi, dari sini. Kemudian tahap yang ketiga, jika yang ditanyakan HPP diperoleh dari barang tersedia untuk dijual, berarti dari tahap yang kedua ini hasilnya masukkan di sini, lalu dikurangi dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Nah, itu kalau bertahap. Tapi cara yang tercepat untuk menghitung HPP itu adalah dengan cara ini ya. Rumus tercepatnya nih, HPP sama dengan dari ke-6 komponen HPP atau unsur-unsur HPP ada 6. Yang menambah HPP itu ada 3. Yang menambah HPP ada 3, yang mengurang ada 3. Jadi yang menambah HPP-nya yang ini, persediaan barang dagang awal, pembelian dan beban angkut ini ditambahkan, kemudian pengurangnya yang di belakang ini, tapi ditambahkan dulu. Ini persediaan barang dagang akhir, tambahkan dengan retur pembelian, tambah potongan pembelian. Jadi ini jumlahkan semuanya yang di depan, ini semua ya. Lalu
Yang di belakang ini, yang 3 komponen ini pengurangnya juga. Yang 3 ini. Jadi 3 menambah 3 mengurang. Ini cara tercepat. Nah, sekarang kita lihat dulu ya dari contoh di sini. Kadang soalnya disajikan berbentuk seperti ini. Kadang yang disajikan neraca saldonya seperti ini. Ini sama saja ya. Ini hanya cara penyajian soalnya saja. Namun yang ditanyakan tetap hitung HPP, gitu ya. Nah, jadi jika soalnya seperti ini, nah unsur-unsur HPP-nya kan ada 6 ya. Unsur-unsur HPP-nya yang pertama persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, kemudian potongan pembelian, dan persediaan barang dagang akhir. Nah, jika dalam neraca saldo, nah tetap unsur-unsurnya ada 6. Yang pertama persediaan barang dagang awal, yang ada di neraca saldo itu adalah awal. Yang di luar neraca saldo persediaan akhir. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah pembelian, kemudian retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Nah, lalu yang terakhir adalah persediaan barang dagang akhir. Nah, tapi yang ditanyakan ya tetap HPP ya. Ini juga hitunglah HPP-nya. Jadi biarpun disajikan soal seperti ini atau disajikan neraca saldonya, ya caranya tetap sama. Untuk menghitung HPP-nya tetap sama. Nah, sekarang rumus yang tadi kita terapkan dalam soal ini ya. Soalnya kita buat dalam bentuk ringkasan saja. Jadi tidak bentuk neraca saldo. Nah, di sini persediaan barang dagang awalnya 30.500.000, pembeliannya beban angkut, retur pembelian, potongan pembelian, dan persediaan barang dagang akhir. Nah, ini soalnya sudah disajikan. Lalu menghitung HPP. Nah, di sini menghitung HPP dengan cara cepat ya. Dengan cara cepat, berarti kita buat ya, HPP adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian. Nah, itu yang menambah HPP. Yang mengurangnya persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, tambah potongan pembelian. Itu nanti pengurangnya. Nah, sekarang kita masukkan. Persediaan barang dagang awal 30.500.000. Kita masukkan. Kemudian ditambah pembelian. Pembeliannya ini 30 juta. Kemudian ditambah dengan beban angkut. Beban angkutnya 1.500.000 tambah 1.500.000. Oke. Nah, sedangkan yang pengurangnya adalah ini, persediaan barang dagang akhir 15 juta ditambah retur pembelian. Retur pembeliannya 1 juta. Kemudian potongan pembelian 500.000. Sama dengan, kita jumlahkan ya, 30.500.000 tambah 30 juta tambah 1.500.000. Jumlahnya sama dengan 62 juta. Kemudian yang pengurangnya adalah yang ini, 15 juta tambah 1 juta tambah 500. Sama dengan 16 juta 500. Ini kurang 16 juta 500.000. Nah, hasilnya sama dengan 45 juta 500.000. Inilah HPP-nya. Dengan cara cepat, ini hasilnya 45.500.000. Nah, kalau menggunakan rumus yang bertahap, kita hitung dulu pembelian bersihnya, kita hitung dulu barang tersedia untuk dijual, lalu dihitung HPP-nya. Nah, sekarang kita hitung dulu pembelian bersih. Pembelian bersihnya adalah peroleh dari pembelian ditambah beban angkut pembelian. Pembeliannya adalah 30 juta, ditambah dengan beban angkut pembelian 1.500.000, lalu dikurangi dengan retur pembelian. Retur pembeliannya adalah 1 juta, ditambah potongan pembelian 500.000 sama dengan 31.500.000 dikurang 1.500.000, ini ya, hasil dari sini 1.500.000 sama dengan 30 juta. Nah, jadi pembelian bersihnya adalah 30 juta, lalu barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih sama dengan persediaan barang dagang awalnya 30.500.000
ditambah pembelian bersih. Tambah pembelian bersihnya tadi 30 juta. Sama dengan 60.500.000. Nah, barang yang tersedia untuk dijual adalah 60.500.000. Lalu, HPP-nya sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Barang tersedia untuk dijual adalah 60.500.000 dikurang persediaan akhir 15 juta, hasilnya sama dengan 45.500.000. Ya. Nah, jadi hasilnya sama kan dengan cara yang pertama tadi, dengan cara yang ini. Jika penghitungan HPP-nya kita susun secara sistematis, maka susunannya akan seperti ini. Yang pertama adalah persediaan barang dagang awal, kita masukkan sesuai dengan yang ada di soal atau di data, 30.500.000. Kemudian pembelian 30 juta ditambah dengan beban angkut pembelian 1.500.000, hasilnya 31.500.000. Retur pembelian 1 juta dengan potongan pembelian 500.000 ditambahkan hasilnya 1.500.000. Yang 1.500.000 ini mengurangi dengan jumlah yang di atas ini, sehingga hasilnya adalah 30 juta. Yang 30 juta ini dinamakan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ditambah dengan persediaan barang dagang awal, namanya adalah barang tersedia untuk dijual. Jumlahnya 60.500.000. Barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Barang dagang akhir di sini adalah 15 juta. Di sini 15 juta, maka harga pokok penjualannya sama dengan 45.500.000. Nah, sama dengan yang di rumus cepat tadi. Nah, sama dengan ini ya. Rumus cepatnya seperti ini. Hasilnya 45.500.000, ini juga 45.500.000. Oke. Sampai di sini pembahasan kita. Sekian dan terima kasih.